Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sukses bukan dicari, melainkan orang sukses itu dibentuk dari dalam diri kita sendiri. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Ananda Bunda semuanya. Ananda Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya Ananda Bunda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Elsie dalam pembelajaran tema. Tetap semangat ya belajarnya Ananda Bunda, oke? Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi. Baiklah, dengarkan penjelasan dari Bunda ya Ananda. Tujuan pembelajarannya yaitu Ananda mampu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan alat indera pendengaran. Bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Nah, bagian-bagian dari telinga luar adalah daun telinga. Nah, yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Selanjutnya yang kedua yaitu lubang telinga, yang berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, lanjut, telinga tengah itu bagian-bagiannya yang pertama ada liang telinga. Nah, pada liang telinga ini terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada liang telinga ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, kemudian tulang-tulang pendengaran. Nah, yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, selanjutnya ada gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, kita lanjutkan telinga bagian dalam. Nah, yang pertama yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran ini berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Nah, kita lanjutkan yaitu saraf pendengaran. Nah, itu nampak ya yang menonjol di ujung itu. Nah, itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Nah, lanjut yaitu koklea. Koklea ini yang seperti rumah siput. Nah, nampak ya Ananda? Nah, koklea ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, yang terakhir yaitu saluran eustachius. Nah, saluran yang di bawah itu ya, itu mau berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Nah, faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang proses mendengar bunyi. Bagaimana sih telinga itu dapat mendengarkan suatu bunyi? Nah, mari kita simak ya Nanda. Nah, lihat di ujung sebelah kiri ada gambar angklung. Nah, ini dicontohkan jika angklung itu dibunyikan atau digetarkan. Nah, getaran-getaran dari bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian dari daun telinga itu meneruskannya ke liang telinga. Nah, gelombang-gelombang ya, berupa gelombang-gelombang bunyi tadi. Nah, dari liang telinga tersebut bunyi tersebut dapat menggetarkan gendang telinga. Nah, setelah getaran gendang telinga itu menggetarkan tulang-tulang pendengaran, nah koklea tadi rumah siput ya Nanda. Nah, koklea tersebut menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran tadi yang ada ujung yang di bagian atas tadi. Nah, saraf pendengaran tersebut mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Lalu otak menerjemahkan bunyi yang telah kita dengar tadi. Nah, begitulah proses dari terdengarnya suatu bunyi. Baiklah Ananda, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari telinga dan proses mendengar bunyi, sekarang Bunda ingin Ananda itu mencari informasi tentang gangguan-gangguan yang dapat terjadi
di telinga atau alat indera pendengaran kita. Kemudian Bunda ingin Ananda menjelaskan proses mendengarnya bunyi. Ini Ananda membuatnya dalam bentuk video ya Ananda. Buat pakai bahasa Ananda sendiri, oke? Baiklah, terima kasih Ananda. Nanti kita lanjutkan. Kita nanti akan melakukan suatu percobaan bunyi ya Ananda. Silakan disindak sampai akhir. Terima kasih Ananda. Baiklah Ananda, sesuai dengan penjelasan Bunda sebelumnya, kita akan melakukan suatu percobaan tentang sumber bunyi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu Ananda mampu untuk menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, baiklah Ananda, percobaan yang akan kita lakukan yaitu membuat musik dengan air. Nah, alat dan bahannya yang perlu kita siapkan yang pertama adalah air. Yang kedua, 6 atau 7 gelas bening berukuran sama. Kemudian yang ketiga, pewarna makanan atau jika tidak ada bisa kita menggunakan lem atau kertas. Dan selanjutnya yaitu pensil kayu sebagai pemukul gelas. Nah, langkah kegiatannya yang pertama, susunlah gelas-gelas tersebut membentuk sebuah barisan. Yang kedua, gelas pertama diisi air hingga hampir penuh. Di gelas kedua diisi air lebih sedikit dari gelas pertama. Nah, begitu seterusnya sampai gelas ketujuh atau sampai gelas terakhir. Nah, berarti semakin terakhir berarti isi airnya itu semakin sedikit dari gelas sebelumnya. Nah, yang ketiga, tambahkan pewarna makanan yang berbeda di setiap gelas. Nah, itu jika ada tadi ya pewarna makanannya. Jika tidak ada, bisa kita beri nomor atau angka di kertas, lalu kita tempelkan ke masing-masing gelas. Misalnya gelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita Susunan dari gelas-gelas tersebut itu kini membentuk suatu tangga nada, yaitu bisa dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian ketuk secara perlahan ujung gelas menggunakan pensil. Nah, coba mainkan sebuah lagu sederhana dengan alat musik tersebut. Nah, baiklah Ananda, setelah melakukan percobaan, Ananda membuat hasil percobaannya, bagaimana hasil percobaannya, dan kemudian Ananda simpulkan apa sih kesimpulan dari percobaan yang telah Ananda lakukan tadi. Nah, silakan buat hasil percobaan dan kesimpulannya tersebut di buku tulis. Baiklah, terima kasih Ananda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.